Bahkan pernah kualami sendiri ketika aku menegur seorang siswa karena Iya, membawa rokok ke kelas. betul, itu Alih-alih betul merasa sekali. bersalah, ia malah membentakku. Beberapa temannya ikut mengepung dan mengintimidasiku. Hari itu, aku pulang dengan luka bukan di Miris. tubuh, tapi di hati. Setibanya di Malaysia, aku dijemput oleh seorang guru lokal bernama Encik Faizal, seorang guru senior di Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Taman di Selangor. Dalam mobil menuju sekolah, kami banyak berbincang soal dunia pendidikan, tentang tantangan guru masa kini, dan betapa pentingnya adab dalam proses belajar mengajar. Hari pertama aku masuk kelas, aku diminta menjadi guru tamu untuk kelas Darjah 6, setara dengan kelas 6 SD di Iya. Indonesia. Aku pikir, anak-anak seumuran ini biasanya paling sulit diatur. Tapi dugaanku salah besar. Wow. Begitu aku membuka pintu kelas, semua murid langsung berdiri serempak, tangan mereka di samping badan, dan dengan serempak mereka mengucap, "Selamat pagi, Cikgu." Wow. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Hai Merbat TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada kalian, daripada teman-teman semuanya, semoga disehatkan oleh Allah, dilancarkan rezekinya, dan mudah-mudahan senantiasa selalu dipermudah segala urusannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa teman-teman ya, jom di video kali ini kita reaction bareng salah satu video yang diupload oleh salah satu channel daripada RJ Story ID. Teman-teman silahkan di subscribe channel daripada RJ Story ID, teman-teman ya. Ini membahas tentang guru di Indonesia dibandingkan dengan guru di Malaysia. Bagaimana perilaku murid terhadap guru di Indonesia dan di Malaysia tentunya. Ini jauh-jauh berbeda. Tergantung sikap, akhlak, dan kedisiplinan daripada siswa itu tergantung daripada gurunya. Bagaimana cara guru Indonesia dan Malaysia itu membuat murid itu benar-benar berubah menjadi murid yang sangat baik kepada gurunya. Oke, jom kita tonton bersama-sama videonya. Let's go. 3. Namaku Pak Arya, seorang guru SMK di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Sudah lebih dari 12 tahun aku berdiri di depan kelas. Mengajar bukan hanya soal menyampaikan materi, tapi Betul. juga mendidik hati, membentuk Betul. karakter, dan Betul. menjadi orang tua kedua bagi anak-anak yang datang dari latar belakang yang beragam. Yang Namun betul. akhir-akhir ini, aku merasa lelah. Bukan karena beban kerja, tapi karena perlakuan yang kami terima sebagai guru. Terlalu sering aku mendengar cerita tentang guru yang dipukul muridnya, bahkan pernah kualami sendiri ketika aku menegur seorang siswa karena Iya. membawa rokok ke kelas. Betul. Alih-alih merasa bersalah, ia malah membentakku. Beberapa temannya ikut mengepung dan mengintimidasiku. Hari itu, aku pulang dengan luka bukan di Miris. tubuh, tapi di hati. Yang lebih menyakitkan adalah ketika orang tua mereka datang ke sekolah, bukan untuk minta maaf, tapi untuk memarahi aku. Katanya aku terlalu keras. Katanya aku mempermalukan anak mereka. Saat itu aku berpikir, apakah dunia pendidikan di negeri ini masih menghargai peran seorang guru? Di tengah keputusasaan itu, datang sebuah kesempatan, program pertukaran guru ke Malaysia. Aku Wow. hampir menolak karena merasa tak ada gunanya, tapi rekan sejawatku berkata, "Pak Arya, barangkali ini adalah perjalanan yang akan menyembuhkan luka Bapak." Ya. Akhirnya, Berubah. aku pun mengemas pakaian, membawa setumpuk buku, dan segunung pertanyaan di kepala. Aku melangkah ke Bandara Soekarno-Hatta dengan perasaan campur aduk, antara antusias, cemas, dan luka yang belum sembuh. Setibanya di Malaysia, aku dijemput oleh seorang guru lokal bernama Encik Faizal, seorang guru senior di Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Taman di Selangor. Dalam mobil menuju sekolah, kami banyak berbincang soal dunia pendidikan, tentang tantangan guru masa kini, dan betapa pentingnya adab dalam proses belajar mengajar. Hari pertama aku masuk kelas, aku diminta menjadi guru tamu untuk kelas Darjah 6, setara dengan kelas 6 SD di Indonesia. Aku pikir, anak-anak seumuran ini biasanya paling sulit diatur. Tapi dugaanku salah besar. Begitu aku membuka pintu kelas, semua murid langsung berdiri serempak, tangan mereka di samping badan, dan dengan serempak mereka mengucap, "Selamat pagi, Cikgu." Wow, itu murid di Malaysia seramah dan sesopan itu, teman-teman ya. Ya, fakta. Banyak murid Indonesia itu yang membuli, mempukul gurunya hanya gara-gara ditegur. Itu banyak sekali, teman-teman. Dan itu ya tidak semua tapi banyak.
Jujur, banyak di Indonesia. Hanya negur saja, tapi dibully, dipukul, dikeroyok di kelas, teman-teman. Banyak, itu buktinya banyak, teman-teman. Allah. Sedangkan di Malaysia, ketika guru yang dibully oleh siswanya, di Indonesia ketika pergi merantau menjadi guru di Indonesia, di Malaysia, apa yang terjadi? Semua muridnya sangat-sangat ramah sekali. Ini luar biasa Malaysia. Seketika aku terdiam. Kurasakan ada benjolan di tenggorokanku, seperti ingin menangis. Bukan Allah. karena sedih, tapi karena aku lupa kapan terakhir kali aku disapa seperti itu di tanah kelahiranku. Aku membalas sapaan mereka dan mulai memperkenalkan diri. Saat aku menjelaskan materi tentang teknologi industri di Indonesia, mereka memperhatikan dengan mata penuh antusias. Tidak satu pun yang bermain ponsel. Tidak ada yang menunduk bosan. Bahkan ketika aku berbicara dalam bahasa Indonesia yang mereka tak sepenuhnya mengerti, mereka tak tertawa, tak mencibir. Mereka menyimak dengan diam, dalam diam yang penuh hormat. Di tengah pelajaran, seorang murid bernama Aiman mengangkat tangan dan bertanya, "Cikgu, adakah pelajar di Indonesia suka menjadi guru seperti Cikgu?" Pertanyaan itu menusuk. Aku tersenyum, lalu menjawab dengan jujur, "Tidak semua. Banyak yang malah tak menghargai guru, Aiman." Anak-anak di kelas saling berpandangan. Seperti tak percaya bahwa ada murid yang bisa bersikap tidak hormat pada guru. Setelah kelas usai, Aiman mendekat dan berkata, "Terima kasih, Cikgu. Cikgu sudah datang jauh dari Indonesia hanya untuk mengajar kami. Kami sangat hargai itu." Aku terdiam. Air mataku hampir jatuh. "Aiman, kamu tahu tak? Kata-kata kamu itu lebih berharga dari hadiah apapun." Setiap kali aku berada di kelas di Malaysia, perasaanku seperti disayat-sayat oleh dua kenyataan yang sangat berbeda. Di sini, seorang guru disambut seperti tamu kehormatan. Murid berdiri saat guru masuk. Mereka angkat tangan untuk bicara. Mereka tak menyela. Mereka memanggil guru dengan panggilan penuh hormat, "Cikgu." Aku masih ingat betul salah satu kejadian di sekolahku di Indonesia. Suatu hari, aku masuk ke kelas dan mendapati dua murid sedang memutar musik keras-keras. Saat aku minta mereka mematikan, salah satunya justru berkata, "Ah, Pak Arya ribet banget sih. Mau ngajar yang ngajar aja." Murid lain ikut tertawa. Beberapa bahkan merekam diam-diam dan mengunggahnya ke media sosial. Ingat teman-teman, ini fakta. Tapi tidak semuanya, tapi kebanyakan seperti itu siswa di Indonesia. Berani terhadap cikgunya. Allah. Ketika disanksi, cikgunya, guru di Indonesia itu kena pasal pidana. Allah. Aku menjadi bahan lelucon. Disinilah aku merasakan betapa peran guru di tanah airku sedang mengalami krisis kehormatan. Aku lalu berbincang dengan kepala sekolah di Malaysia, seorang wanita bijak bernama Puan Noria. Aku bertanya dengan nada getir, "Mengapa anak-anak di sini begitu sopan? Begitu menghargai guru?" Beliau tersenyum dan menjawab, "Karena kami tanamkan dari kecil, dari rumah dan sekolah, bahwa guru adalah pewaris ilmu. Mereka bukan pekerja biasa. Bila kamu menghormati guru, kamu sedang menghormati ilmu dan masa depan kamu." Bagus banget. Jawaban itu sederhana, tapi sangat dalam. Aku tertegun. Di Indonesia, guru seringkali hanya dianggap sebagai karyawan. Seolah-olah tugas kami hanya mengajar, memberi nilai, dan selesai. Tapi di Malaysia, guru adalah bagian dari sistem adab. Bukan sekadar pengajar, tapi pendidik jiwa. Aku menuliskan pengalamanku itu malam harinya di buku catatan. Mereka menyebut guru dengan "Cikgu", seolah panggilan itu adalah gelar suci. Sementara di negeriku, guru sering dipanggil dengan sebutan seenaknya, bahkan kasar. Saat itulah aku sadar, aku datang ke negeri ini bukan hanya untuk mengajar, tapi juga untuk belajar. Belajar bagaimana seharusnya profesi guru dimuliakan, bagaimana adab menjadi pondasi, dan bagaimana bangsa yang besar dibentuk, bukan hanya dengan teknologi, tapi dengan rasa hormat. Hari-hari terakhirku di Malaysia terasa seperti mimpi. Aku mengunjungi beberapa sekolah lain, berbincang dengan guru-guru dari berbagai latar belakang, dan semuanya mengangkat satu nilai yang sama, adab di atas ilmu. Bagiku, perjalanan ini bukan sekadar study tour. Ini adalah perjalanan batin.
Sebuah tamparan lembut yang menyadarkanku bahwa pendidikan bukan hanya soal angka dan kurikulum, tapi tentang rasa hormat yang harus diajarkan sejak dini. Di hari terakhir, para murid memberiku kenang-kenangan, selembar surat ucapan terima kasih yang mereka tulis sendiri, dan sebuah syal bertuliskan, "Terima kasih, Cikgu Arya." Wow. Aku tak bisa menahan air mata. Aku hanya 3 hari mengajar mereka. Tapi mereka memperlakukanku seolah aku telah mendidik mereka seumur hidup. Sementara di tanah kelahiranku, seringkali setelah bertahun-tahun mengajar, aku bahkan tak diingat, tak dihargai. Bahkan pernah satu kelas dengan kompak meninggalkan pelajaran daring karena mereka tak menyukaiku. "Guru kok baperan," kata mereka di komentar. Aku pulang ke Indonesia dengan tubuh yang lelah, tapi hati yang penuh luka, penuh pelajaran, dan penuh tekad. Setelah kembali, aku membawa perubahan, bukan perubahan sistem, tapi cara pandang. Aku mulai dengan hal kecil. Aku ajak rekan-rekan guru untuk tidak hanya mengajar, tapi juga menyentuh hati murid. Aku mulai menulis pengalaman di blog. Kuceritakan bagaimana anak-anak Malaysia memperlakukan gurunya, dan bagaimana perbedaan itu mencerminkan budaya yang membentuk generasi. Tak disangka, tulisan itu viral. Banyak yang membaca, banyak yang menangis, dan bahkan ada murid yang datang ke ruang guru dan berkata, "Maaf ya, Pak. Saya dulu sering ngelawan. Hanya dengan maaf. Tapi sekarang saya ngerti, Bapak juga manusia, Bapak juga berjuang." Itu adalah hari paling bahagia dalam hidupku sebagai guru. Bukan karena aku merasa dihargai, tapi karena aku tahu, perubahan bisa dimulai, sekecil apapun. Dan Jauh hari berbeda, ini, ya. jika kamu yang menonton ini adalah seorang murid, izinkan aku sampaikan satu hal. Hormatilah gurumu, Ya, bukan karena mereka harus, wajib. sempurna, tapi karena dari merekalah kamu belajar menjadi manusia. Betul. Dan jika kamu adalah orang tua, izinkan aku berkata, ajarkan anakmu bahwa guru bukan musuh, tapi sekutu, bukan pelayan, tapi panutan. Dan kepada para guru di seluruh penjuru negeri, aku tahu kalian lelah. Aku tahu rasanya diremehkan, dilukai, dicibir. Tapi tetaplah berdiri. Karena kita bukan hanya mendidik anak-anak, kita sedang menyelamatkan masa depan bangsa ini. Oke, teman-teman semuanya, inilah video reaction hari ini. Sumpah, video ini sangat bagus sekali, teman-teman ya. Ini fakta dan banyak hal yang terjadi di pendidikan Indonesia buruk, teman-teman ya. Karena apa? Kenapa buruk? Karena ketika guru mendidik siswanya, muridnya, itu terkadang ketika memarahi, mencubit, itu dibidana oleh orang tuanya. Itu kesalahannya. Kenapa siswa Indonesia itu berani sangat kepada gurunya? Karena itu berani, teman-teman. Ada yang mukul, ada yang keroyok gurunya loh, padahal sumber ilmu pertama itu guru loh. Bayangkan ketika guru Indonesia dibully oleh siswa-siswanya, tidak dihormati oleh siswanya, ketika merantau ke Malaysia dan mengajar di Malaysia, apa yang terjadi? Kaget, 1000 kaget. Ternyata siswa Indonesia Malaysia itu benar-benar terdidik, sopan santun, disiplin, menghormati guru. Ini yang seharusnya kita contoh. Malaysia, sistem pendidikannya gila keren. Orang tuanya juga benar-benar mantau kepada anaknya, tak macam di Indonesia. Gila. Oke, mudah-mudahan video ini menarik buat teman-teman. Jangan lupa yang suka dengan video ini silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Seperti biasa jangan lupa di subscribe channel daripada Hai Merbat TV. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.